Kompleks Elit Tasik Putri. Di rumah besar milik mendiang Martin tampak duduk dengan kedua kakinya dinaikkan ke atas meja. Di antara jepitan ibu jari dan ujung telunjuknya, tampak sebatang cerutu yang mengepulkan asap. Di ujung meja dekat kakinya tampak 2 buah koper terbuka, sehingga memperlihatkan isinya. Ada banyak uang di sana. "Kau lihat itu, Mr. Carmen Bond. Tidak sulit untuk menjadi kaya," ujarnya sambil tertawa. Sementara itu, lelaki berpakaian dari atas sampai bawah, serba hitam hanya manggut-manggut saja. Sedikit pun dia tidak menjawab, tapi ada tatapan licik dari sorot matanya. Marvan menurunkan kakinya dari atas meja, mengambil beberapa ikat uang yang berada di dalam koper tersebut, dan melemparnya kepada lelaki bernama Mr. Carmen Bond tadi. Lalu berkata, "Itu untukmu, pergilah bersenang-senang. Cari janda di luar sana. Jangan janda. Kalau bisa, gadis ting-ting sekalian. Biar supaya kau tidak terlalu berkarat." Hahaha. Yang lain ikut tertawa mendengar perkataan dari Marvan tadi. "Tuan, kami hanya diperintahkan oleh Tuan Miller untuk mengantar uang ini kepada Anda. Kelak, jika bisnis kita lancar dan pusat hiburan dunia gemerlap malam menghasilkan lebih banyak lagi, maka Anda pasti akan mandi uang." Salah satu dari 2 lelaki yang berdiri di hadapan Marvan berbicara dengan hormat. Sampaikan terima kasihku kepada majikanmu," jawab Marvan dengan santai. "Apakah tuanmu ada berpesan?" tanya Marvan lagi. "Ada, Tuan. Tuan besar kami berpesan agar Anda bisa menjaring lebih banyak lagi pengedar. Kalau bisa, orang yang memiliki ramai pergaulan, khususnya di kalangan remaja. Ini akan mempercepat pertumbuhan bisnis kita." Hahaha. Katakan kepada Honor Miller itu hanya masalah sepele. Baiklah, aku sendiri yang akan bergerak untuk menjaring banyak anggota. Tasik Putri ini adalah kepunyaanku. Kalian tidak perlu khawatir, jawab Marvan sambil tertawa. "Baiklah Tuan Marvan, kalau begitu kami permisi dulu," kata mereka lalu segera meninggalkan ruangan tersebut. Begitu kedua orang suruhan honor tadi pergi, kini Marvan seperti orang gila. Dia berdiri, menumpahkan uang di atas meja, lalu menghempurkan uang tersebut sambil tertawa terbahak-bahak. "Irfan, kau lebih tahu siapa yang bisa kau ajak untuk dijadikan anak buah." "Haha, abang jangan khawatir. Aku memiliki banyak kandidat yang pas untuk menjadikan anjing yang akan setia menjilat kepadamu. Malam nanti, aku akan menemui si Panjul. Dia ada seorang anak lelaki bernama Dani." "Hah? Ternyata si Panjul punya anak. Berapa usia anaknya itu?" tanya Marvan. "Mungkin dalam lingkungan 20 tahun lah. Dan yang paling hebatnya lagi, anaknya si Panjul ini adalah ketua dari geng motor Cobra. Pokoknya, paslah si Dani ini kita rekrut. Jika sasaran kita adalah anak-anak muda," kata Irfan yang sejak tadi ikut senang melihat kegilaan yang dipertontonkan oleh abang tiri haramnya itu. "Haha, kau ternyata sangat bisa diandalkan. Aku semakin menyukaimu. Haha, aku serahkan semuanya kepadamu. Malam ini kau boleh keluar menemui anak si Panjul itu." "Oh ya? Masukkan kembali uang ini. Aku ingin menemui kakak iparmu. Sudah waktunya kita mengembalikan keluarga ini menjadi keluarga yang terhormat. Dengan uang, tidak akan ada lagi yang memandang kita dengan sebelah mata." Marvan lalu melangkahkan meninggalkan ruangan tersebut menuju ke ruangan lain di rumah besar milik mendiang Martin itu. Di salah satu klub semalam Kota Batu, mobil yang dikendarai oleh Irfan berhenti tepat di pusat hiburan yang dikelola oleh Panjul. Tujuan kedatangan Irfan sudah jelas, yaitu untuk mengajak Dani bin Panjul untuk dijadikan sebagai kacung dalam penyaluran obat-obatan terlarang di Kota Batu ini. Tiba di pintu masuk klub semalam tersebut, Irfan segera disambut dengan hormat oleh Dani dan kawan-kawan satu gengnya. Wah, ada angin apa yang membawa Paman Irfan ke klub rongsok milik kami ini?" tanya Dani dengan ekspresi terkejut. "Haha, kau dan ayahmu sama saja, sangat pandai berbasa-basi. Di mana ayahmu sekarang?" tanya Irfan. "Ayahku tadi ada. Mungkin dia sedang bersantai di ruangannya." "Bawa aku menemui ayahmu.
Ada yang ingin aku bicarakan dengannya. Kau juga ikut sekalian, kata Irfan. Wah, sepertinya Paman Irfan ingin bagi-bagi rezeki nih. Bukan hanya rezeki, lebih dari itu. Lekaslah, aku sangat sibuk, paksa Irfan dengan yang menandakan bahwa dia sudah tidak sabaran. Oh, maaf Paman. Maaf telah membuang waktunya. Lewat sini Paman. Dani segera mendahului dengan diikuti oleh Irfan dan teman-teman geng Kobra lainnya. Di sini ruangan milik ayahku. Silahkan Paman. Kau ketuk pintunya. Baik Paman. Ayah, ini aku. Dan ada tamu spesial yang mengunjungi klub semalam kita, teriak Dani di depan pintu. Masuk. Terdengar sahutan dari dalam. Begitu pintu dibuka. Hei Van, kau rupanya. Boleh aku masuk? Oh tentu. Tentu saja boleh. Ayo silakan. Ajak Panjul yang langsung berjalan ke arah pintu menyambut kedatangan tamunya tersebut. Bagaimana? Kulihat wajah kau ini berseri-seri saja. Yalah, aku punya kabar bagus ini, kata Irfan. Dia lalu menceritakan semuanya kepada Panjul termasuk niatannya yang ingin merekrut Dani dan kawan-kawannya untuk menjadi bagian dari bisnis haram yang sedang dijalankan oleh Honor dan Mervan. Panjul tampak mengurut dagunya mendengar penuturan dari Irfan tadi, lalu berkata, ini ladang uang. Jelaslah, ini ladang uang. Jika dulu Birong bisa membesarkan geng tengkorak hasil dari dia memperdagangkan barang ini, sekarang kita bisa jauh lebih besar. Karena apa? Karena pabriknya ada di tempat kita sendiri, di ruang tersembunyi bawah tanah pabrik ikan sarden. Ada satu ruangan khusus untuk penelitian dan memproduksi kristal biru ini. Ini 10 kali lipat dari yang biasa dilakukan oleh mendiang Birong dulu. Apa kau tidak tertarik? Tanya Irfan sambil menaikkan alis matanya. Gila kah? Jelaslah aku tertarik, jawab Pinjol. Kau, Dani? Tanya Irfan seraya melirik ke arah anak muda putra Panjul itu. Aku juga tertarik. Dari dulu, aku mendambakan pekerjaan yang bisa menghasilkan banyak uang seperti ini. Kapan lagi? Aku biasa membeli mobil seperti Pajero Sport, jawab Dani antusias. Pajero Sport? Kalau hanya itu, sekarang pun bisa kau beli. Jangan bikin malu kau Dani. Mengapa tidak Ferrari sekalian? Cibir Irfan dengan senyum mengejek. Hah? Apakah bisa? Tanya pemuda itu tidak percaya. Tampak sesuatu dilemparkan oleh Irfan ke atas meja. Tugas pertamamu, edarkan obat itu di kalangan anak muda. Beri mereka gratis untuk pertama kalinya. Setelah itu, kau tidak perlu diajarkan lagi bukan? Coba aku lihat Paman, kata Dani sambil mendekatkan dirinya ke arah meja. Ini barang bagus, puji pemuda itu dengan mata berbinar. Tidak sampai 3 bulan kau akan dapat Ferrari. Percayakan padaku. Masalah polisi, Bang Marvan sudah memiliki orang dalam. Dia adalah polisi paling senior di kota Batu ini. Kau mungkin kenal dengan Ferdi kan? Iya Paman. Aku tahu polisi senior ini, tapi bagaimana dengan AKBP Rio? Benar Van. AKBP Rio ini terkenal sebagai polisi yang sangat jujur, tidak mempan disuap. Tidak perlu memegang 2 orang. Jika Ferdi kita bisa memanfaatkan, maka Rio tidak akan bisa berkutik, kata Irfan penuh keyakinan. Baiklah, aku setuju. Dan aku akan ikut perintah dari Paman. Kau memang pintar dan cepat tanggap. Bagus, mulailah bekerja dengan baik, kata Irfan sambil menepuk pundak pemuda itu. Jul, aku pergi dulu. Ada banyak pekerjaan yang menantiku. Baiklah Van, klub malamku ini bisa menjadi muara kedua selain pusat hiburan dunia gemerlap malam di Tasik Putri. Siap, kata Irfan lalu segera berdiri dan meninggalkan ruangan pribadi Panjul dengan diantar oleh Panjul sendiri.